Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tentu baik. Salam stay at home always. Semoga teman-teman sekalian tetap berdisiplin deh untuk selalu tinggal di rumah. Teman-teman sekalian, kelas 1 dan kelas 2, apakah teman-teman sekalian sudah berjemur hari ini? Alhamdulillah kalau sudah. Makan makanan yang bergizi dan jangan lupa be happy. Nah, kenalin nih, di sini ada Kak Aji yang akan mempersilahkan menyajikan Ramadan Camp untuk tahun ini. Mestinya Kak Aji tadi nggak sendiri loh teman-teman. Ada temannya Kak Aji namanya si Nonoy. Tadi mau kita ajak bareng-bareng ke sini, tapi katanya dia masih sholat. Katanya sholatnya sebentar. Sholat kok sebentar ya? Astagfirullahaladzim. Kak, maaf. Iya, gimana? Dari mana tadi sholat? Wah, bener nih sedang sholat. Si None katanya sudah selesai sholatnya. Kan baru 3 menit. Iya, kenapa? Soalnya aku cepet sudah hafal bacaannya. Si Nonoy alasannya sudah hafal bacaan sholat dan gerakan. Iya, cepet-cepet. Teman-teman seperti itu kah? Iya. Kakak tanya yang ada di rumah. Seperti itu kah? Iya. Tentu tidak. Sholatnya itu harus pakai tumakninah. Gitu ya teman? Ya iyalah. Maaf. Loh, sebentar si Nonoy. Si Nonoy tadi betul sudah sholat. Sudah. Hanya 1 menit. Iya. 4 rakaat. Iya. Teman-teman sekalian, hanya 1 menit sholat 4 rakaat. Kira-kira pakai tumakninah enggak ya? Nah, ternyata teman-teman bilang belum tumakninah. Sudah. Belum. Sudah. Nonoy mau nggak mau harus mengulang sholat. Ngulangi lagi. Ya iyalah. Berapa kali? 3 kali. Nggak bisa. Oke, pengen sholatnya si Nonoy bagus? Ya pengen lah. Nah, kalau pengen supaya gerakannya benar, bacaannya tartil, kita belajar dong. Di mana? Nah, teman-teman sekalian pengen belajar juga? Ya, aku mau ikut. Nah, nanti si Nonoy juga ikut. Nah, teman-teman sekalian belajarnya tetap stay at home di depan monitor Anda, di depan HP ataupun di depan laptop teman-teman sekalian. Karena hari ini adalah hari Ramadan Camp. Ramadan Camp. Dan teman-teman sekalian akan dipaparkan bagaimana sholat yang baik dan benar, tentunya standar Rasulullah SAW. Oke teman-teman sekalian, selamat menyaksikan, selamat mengikuti dari awal hingga akhir nanti. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentu baik, bukan? Nah, selamat berjumpa lagi dengan kami yang mungkin sudah sekian lama tidak bertemu nih ya. Tapi sebelumnya kita panjatkan dulu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Baik teman-teman sekalian yang tentunya masih disiplin stay at home, sudah menunggu-nunggu acaranya ya. Nah, kita di sini akan menyapa teman-teman sekalian dalam acara Ramadan Camp at Home yang tentunya tidak kalah seru dengan kita bertemu langsung seperti tahun-tahun yang lalu Kak Joko ya. Kira-kira bagaimana ini Kak Haji, Ramadan Camp kok at home Kak Haji? Nah, biasanya kan di sekolah Kak Haji. Betul. Nah teman-teman sekalian cukup stay at home deh. Cukup di depan layar monitornya ya. Boleh monitor HP, boleh monitor laptop, boleh monitor PC atau monitor yang lain. Tapi kalau cek-cek, halo monitor, kelihatannya nggak bisa. Nah teman-teman sekalian, kita di sini akan mempersembahkan suatu sajian yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kak Joko, ya. Gimana puasanya hari ini, sehat ya? Lancar ya? Alhamdulillah lancar Kak Haji. Dari awal sampai insya Allah sampai nanti belum ada yang bolong. Oke. Tentunya ketika kita mau berbuka Kak Joko, kita awali atau kita mulai dengan yang manis. Seperti saya. Nah, kan seperti ini. Yuk kita sweet. Gak mau kalau gue mah sweet banget. Lo sweet aja gitu ya. Nah,
teman-teman sekalian, begini deh. Nah, kelihatannya Ustadz nih juga punya cerita sedikit tentang pengalaman teman Ustadz nih. Nah, temennya Ustadz itu katanya menunya spesial. Ternyata setelah saya lihat, apa Kak Joko? Sop buntut? Bukan. Buntutnya dong. Ternyata adalah ayam panggang utuh. Penasaran ketika itu kan saya tanya, bro, ini ayam dapat dari mana? Kelihatan artistik sekali. Tahu nggak dari mana? Dari mana? Ternyata dia nyari. Kalau nyari itu kan biasanya perlu dipertanyakan ya. Kalau beli gitu sudah jelas. Loh, nyari bro, dari mana nyarinya? Saya tanya begitu. Ternyata nyarinya itu dia nyolong tetangganya ayam sebelah. Astagfirullah. Mencuri Kak Haji? Mencuri ayam. Tapi saya juga bertanya-tanya sih, katanya dia itu mencuri itu atas rekomendasi perintah dari gurunya. Dari gurunya. Berarti gurunya yang salah atau muridnya yang kurang paham? Nggak tahu, mungkin ini makanya saya mau tanya sama Kak Joko nih, kira-kira itu boleh nggak yang mencuri ayam? Iya. Kalau mencuri Kak Haji, mau ayam mau apapun itu nggak boleh. Nanti barangnya jadi barang yang haram. Loh, katanya kan dia yang boleh itu anak-anak hanya satu, mencuri ayam gitu. Ada mencuri yang boleh Kak Haji. Ada kah? Ada, mencuri salam. Oh, teman-teman sekalian, mungkin maksudnya adalah mencuri salam. Begitu Kak Joko ya? Salah paham Kak Haji. Mungkin pas waktu pelajaran tidur. Sehingga itu ya. Nggak paham. Betul. Mencuri ayam. Dan tentunya teman-teman sekalian, kalau di rumah, kalau di pelajaran, di kelas nggak tidur kan ada lagunya itu. Iya. Jangan pernah tidur di kelas. Jangan pula malas-malasan belajar. Jangan pernah tidur di kelas. Jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya. Iya. Segera dapatkan kaset dan VCD-nya dan buang jauh-jauh karena suaranya cempreng. Baik teman-teman sekalian, be happy ya, tetap bahagia di rumah saja. Nah teman-teman sekalian, begini nih, ada suatu kisah kayaknya ada juga nih teman-teman atau temennya kakak, namanya tadi si Nono ya di depan. Nah itu sholatnya itu dia mesti meminta atau mencari tempat yang paling satu cepat. Apalagi? Dua, apa ya, pendek-pendek suratnya. Suratnya pendek-pendek. Nah, kelihatannya saya juga senang sih Kak Joko. Iya. Sholatnya cepat, nanti bisa langsung main. Gimana nih? Saya kalau misalnya milih sholatnya, wah yang cepat aja deh. Nah, gimana nih? Kak Haji, sholat itu tidak sama dengan balapan Kak Haji. Oh gitu. The straight, a slide from Marquez. Now it's going to be who has the run down to the line. Can Marquez get the slipstream from Iannone and win this race? Side by side, they come down the straight. Marquez pulls through. Iannone, I think, almost accepts. Semakin cepat, semakin tidak baik. Oh begitu ya. Jadi yang baik itu yang khusyuk dan tumak ninah. Tentunya diawali dengan wudhu yang benar. Oh gitu. Kemudian bacaannya yang benar, kemudian dipahami maknanya, dan ketika sholat pun khusyuk, tumak ninah, gerakannya tidak terlalu cepat. Bacaannya juga benar ya, Bacaannya harus tartil benar, ya. tartil. Kak Joko kelihatannya pengen juga sih tanya, katanya sih ya ada dikatakan dia itu mencuri di dalam sholat, itu mencurinya gimana itu? Allahu Akbar. Nah, ini atau Kak gimana Haji, itu? yang perlu teman-teman ketahui, mencuri dalam sholat itu termasuk seburuk-buruk mencuri Kak Haji. Oh, mencuri saja buruk teman. Mencuri ayam saja buruk. Nah ini lebih buruk dari Lebih mencuri buruk dari ayam. mencuri ayam. Siapa dia? Dialah yang ketika sholat itu tergesa-gesa, tidak khusyuk dan tumak ninah. Itu yang dikatakan mencuri di dalam sholatnya. Oke, nah teman-teman kelihatannya mungkin juga baru tahu ya, Ustadz juga kelihatannya baru tahu gitu ya. Nah teman-teman sekalian tentunya pengen nih bagaimana sih bacaan kita selama ini, bagaimana sih gerakan kita selama ini gitu ya. Jangan-jangan kita sholat setiap hari, kemudian ternyata tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah. Naudzubillah.
Nah, di momen yang istimewa ini Ustaz Joko, di momen yang spesial ini Kak Joko, ini adalah acara Ramadan Camp, adalah suatu momentum yang baik untuk kita belajar bersama tentang bagaimana sih kita gerakan yang benar dalam sholat serta bacaan yang tartil yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah tentunya. Betul, ya. Kak Haji. Jadi di Ramadan kali ini, Ramadan itu kan termasuk bulan tarbiyah Kak Haji, ya. Harapannya setelah Ramadan yang mungkin kemarin sholatnya tidak benar atau kurang benar, harapannya mulai Ramadan ini kita perbaiki Kak Haji. Yang belum khusyuk harapannya sudah khusyuk, sehingga harapan mendapatkan pahala, sholatnya diterima nanti benar-benar terwujud. Betul. Nah, Kak Joko, ini kelihatannya Kak Joko mau menjelaskan ke teman-teman nggak tentang bagaimana sholat yang benar, gerakan dan bacaannya itu? Ya Kak Haji, di Ramadan kali ini, Ramadan Camp kali ini Kak Haji, nanti kita akan belajar bersama. Oke, dan bagaimana bacaan dan gerakan sholat yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tentunya akan dijelaskan oleh Ustadz kita. Selamat mengikuti. Ayo teman kerjakanlah sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat itu rukun Islam kedua, jangan pernah kita tinggalkan. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Anak-anak sekalian, itulah kenapa kita harus belajar sholat, bacaan dan gerakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut ini adalah tuntunan gerakan dan bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat dan berniat untuk sholat. Kedua kaki menghadap ke arah kiblat serta menempel dengan kaki teman sebelahnya ketika kita sedang sholat berjamaah. Nah, pandangan lurus ke tempat sujud. Kemudian niat di dalam hati, seraya kita membaca basmalah dengan suara yang lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, gerakan takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sampai di samping telinga dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Yang ketiga, tangan bersedekap di atas pusar. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri kita, kemudian membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqat thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca ta'awudz, basmalah dan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah teman-teman sekalian membaca surat Al-Fatihah, maka lanjutkan dengan membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Boleh surat yang pendek, boleh yang panjang, asalkan surat yang termudah, yang paling anak-anak, teman-teman sekalian hafalkan tentunya. Yang keempat adalah gerakan ruku. Takbir dengan mengangkat kedua tangan, telapak tangan memegang lutut dengan jari-jari merenggang, posisi punggung dan kepala lurus, pandangan lurus ke tempat sujud, kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Yang kelima adalah gerakan i'tidal. Mengangkat kedua tangan dan diletakkan di samping badan seraya membaca doa i'tidal atau tasmi'. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang keenam, gerakan sujud, yaitu meletakkan lutut di lantai terlebih dahulu, diikuti dengan kedua tangan, 7 anggota badan menempel di lantai, yaitu dahi dan hidung, serta 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 jari-jari kaki. Posisi tangan, jari-jari tangan merapat dan menghadap kiblat. Posisi kedua tangan selebar bahu dengan mengangkat kedua sikunya. Adapun posisi kaki, jari-jari kaki sedikit ditekan dan menghadap ke kiblat. Kemudian membaca doa tasbihnya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Yang ketujuh, gerakan duduk di antara 2 sujud. Kaki kiri menjadi tumpuan duduk, kaki kanan masih seperti posisi sujud. Sujud lagi dengan cara dan bacaan yang sama dengan yang tadi. Duduk sebentar seperti duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri dan tidak disertai dengan mengangkat tangan, atau mengangkat tangan ketika berdiri dilakukan setelah tahiyat awal saja. Dan doanya, Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang kedelapan adalah gerakan tahiyat awal. Yang kesembilan, gerakan tahiyat akhir. Nah, gerakan tahiyat awal atau bagian 8, posisi duduk seperti duduk di antara 2 sujud. Kedua telapak tangan di atas lutut, telapak tangan kiri terbuka dan telapak tangan kanan menggenggam, dan 1 jari telunjuk kanan diangkat sedikit melengkung sejak awal. Gerakan tahiyat akhir, tumpuan duduk pada lantai, posisi kaki kanan seperti posisi sujud dan kaki kiri di bawah kaki kanan. Adapun bacaannya, tahiyat awal hanya sampai tahiyatul majid, fil alamina innaka hamidum majid.
Kemudian bacaan tasyahud akhir ditambahi dengan doa perlindungan fitnah Dajjal, dan doanya adalah sebagai berikut. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai bacaan fil alamina innaka Hamidum Majid itu adalah bacaan tasyahud awal, dan untuk tasyahud akhir ditambah doa sebagai berikut. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang terakhir, yang ke-10 adalah gerakan salam, yaitu kepala menoleh ke arah kanan seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menoleh ke arah kiri seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, teman-teman sekalian, setelah teman-teman sekalian selesai sholat, jangan lupa untuk berzikir. Sebagaimana ketika kita menabur sebuah benih, agar lebih subur lagi adalah dengan menyiangi dan memberi pupuk. Dengan kita berzikir deh, insya Allah itu sebagai pupuk kita dalam sholat mahdoh kita. Selamat stay at home, tetap semangat. Mengerjakan prakarya, mengerjakan aktivitas, pokoknya asik deh yang akan dilakukan. Teman-teman lakukan bersama kedua orang tua kalian. Dan waktunya teman-teman sampai nanti menjelang berbuka. Enak bukan? Nah, selamat menjalankan aktivitasnya. Selamat berpuasa sampai maghrib loh ya. Seperti aku. Nah, teman-teman sekalian, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi